Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat mengerjakan tugas. Salawat serta salam terlebih pula kita panjatkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti hari ini. Yang saya hormati Ibu Rizka Puspita STMN selaku dosen pengampu mata kuliah kristalografi dan mineralogi. Langsung saja saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Nanda Prasetyo, Stambuk F121171035. Jadi saya akan langsung memaparkan materi dari hasil rangkuman saya. Saya mengambil materi mengenai hukum kristal 1. Jadi hukum kristal 1 dicetuskan oleh Nicolas Steno pada tahun 1669, di mana dia menyatakan bahwa sudut antar dua bidang kristal tertentu dari suatu kristal akan selalu tetap besarnya. Di dalam hukum kristal 1 terdapat unsur-unsur simetri, di mana unsur simetrinya terbagi atas 3, yaitu yang pertama sumbu simetri, yang kedua bidang simetri, dan ketiga pusat simetri. Pada sumbu simetri yaitu merupakan garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, yang dimana apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat dengan garis tersebut sebagai poros putarnya, maka pada kedudukan tertentu kristal tersebut akan menunjukkan kenampakan yang sama. Jadi ada 3 jenis sumbu simetri. Yang pertama sumbu simetri gir, yang kedua sumbu simetri giroida, yang ketiga sumbu simetri inversi putar. Bidang simetri sendiri adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi 2 dengan sama besar, di mana bagian yang satu merupakan pencerminan dari bagian belahan yang lain. Bidang simetrinya dinotasikan dengan P atau plane dan M atau mirror. Jadi bidang simetri ini terdiri dari 3, yaitu bidang simetri horizontal, vertikal, dan simetri diagonal. Kemudian pusat simetri. Pusat simetri sendiri yaitu titik dalam kristal di mana melaluinya dapat dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga pada sisi yang satu dengan sisi yang lainnya dengan jarak yang sama dijumpai kenampakan yang sama, yaitu kenampakan tepi, sudut, dan bidang. Pusat simetri sendiri selalu berhimpit dengan pusat kristal, tetapi pusat kristal belum tentu merupakan pusat simetri itu tersebut. Jadi ada beberapa kelas atau derajat simetri, di mana yang pertama yaitu kristal yang mempunyai keteraturan baik mengenai arah ataupun letak bidang muka kristal tersebut ataupun rusuk atau garis tepinya. Yang kedua yaitu keteraturan tersebut merupakan bagian dari simetri suatu kristalnya. Yang ketiga yaitu derajat simetri kristal satu dengan kristal yang lainnya biasanya berbeda, sehingga ketidaksamaan tersebut dipakai dalam pengelompokan kristal. Cara penentuan kelas simetri yaitu ada beberapa cara, di mana pertama yaitu penentuan kelas simetri yang didasarkan pada kandungan unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristalnya. Kemudian juga ada beberapa cara untuk menentukan suatu bentuk kristal, diantaranya yang secara umum digunakan biasanya yaitu menurut Hermann Manguin dan Schoenfeld. Langsung saja saya akan mendeskripsikan sistem kristal, di mana sistem kristal yang saya akan deskripsikan di sini yaitu sistem kristal isometrik. Sistem kristal isometrik mempunyai kelas kristal yaitu heksatahedral, bentuk kristalnya oktahedron, dan isometrik mempunyai unsur simetri, di mana yang pertama
kita akan mencari sumbu simetri gearnya. Kita akan mulai pada sumbu C. Jadi pada sumbu C ini kita akan memutarnya 360 derajat ke arah jarum jam. Jadi kita lihat berapa kenampakan yang sama akan didapatkan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kenampakan. Baik, selanjutnya sumbu A. Kita memvertikalkan sumbu A. Kita putar 360 derajat searah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kenampakan pada sumbu A. Selanjutnya pada sumbu B, kita vertikalkan lagi. Kita putar 360 derajat. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kenampakan. Berarti kita akan menulisnya dengan 3A4, di mana 3 sumbu utama dengan 4 kali kenampakan. Sudut kristal isometrik, jadi dia tidak mempunyai sudut kristal dengan penulisan garis datar. Kemudian sumbu simetri inversi putar. Sudut simetri inversi putarnya yaitu bernilai 6A2, di mana terdapat 6 bidang dengan 2 kenampakan yang sama. Kemudian yaitu mirror, di mana mempunyai. Kemudian kita akan menentukan kelas simetri, di mana kita memakai klasifikasi Hermann Wien dan Schoenflies. Klasifikasi Hermann Wien mendapatkan nilai 4/m garis datar atau tidak ada, dan 2/m. Kemudian Schoenflies kita mendapatkan nilai 0h. Indeks Millernya yaitu 1 min 1 1 1 1 1 1 min 1 min 1 1 1 min 1. Kemudian kita akan menentukan stereograf dari sistem kristal isometrik, di mana terdapat 3 sumbu utama yang bernilai 4, dikarenakan pada saat diputar 360 derajat maka akan memperlihatkan kenampakan yang sama sebanyak 4 kali. Kemudian dia juga tidak mempunyai sudut kristal. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.